Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada kelas data analis PPKD Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proses exploratory data analysis atau EDA menggunakan Python di Google Colab. Untuk proyek yang saya gunakan di contoh ini, dia adalah proyek untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan konversi telemarketing deposito berjangka. Nah, kita mulai dari tahap 1 dan 2 dulu ya, yang terlihat di layar. Untuk tahap pertama kita lakukan import library. Untuk kodenya ditampilkan di sini, ini tinggal di run aja. Nah, jadi untuk import library ini kita menggunakan plugin-plugin yang di Python, yaitu Pandas, NumPy, Matplot, Seaborn, Skippy, dan Scalar. Nah, baik, kalau import library sudah dilaksanakan, selanjutnya kita akan memasukkan datasetnya di untuk pada sesi ini saya menggunakan link di GitHub. Saya sudah upload datasetnya di GitHub di link berikut. Langsung saja dimasukkan datasetnya. Jika sudah, bisa dilihat sini di run importnya. Nah, akan muncul jumlah baris dan jumlah kolomnya. Bisa dicek dulu apakah sudah benar. Untuk saya, data saya ini sudah benar ya untuk datanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan dataset awalnya. Nah, kita periksa gambaran umumnya saja. Kita ketik df, dia langsung muncul kolom tabel awal dan akhirnya. Bisa dilihat, dicek teman-teman. Saat EDA nanti bisa dicek ya, sudah benar atau tidak. Kalau di sini saya sudah benar datanya. Lalu bisa dev info untuk melihat tipe datanya dan apakah ada hasil non value atau missing value. Di sini tidak ada ya, untuk tipe-tipenya bisa terlihat. Selanjutnya ada tahap untuk membuka dimensinya baris dan kolom ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu memetakan fitur dari variabelnya. Kita petakan dalam bentuk kamus dalam 12 fitur. Nah, kita ditulis saja semua fitur-fitur yang ada, lalu kita masukkan penjelasannya. Langsung diklik run. Jadi, kalau sudah benar, teman-teman akan melihat terbentuk kamus ya. Untuk kamus ini sendiri tidak perlu dilakukan untuk codingnya ya. Ini untuk kalau jika perlu ada laporan nanti, ini bisa membantu template-nya. Jadi mudah untuk tinggal di copy paste saja ke laporannya. Selanjutnya kita eksekusi ini data keunikan fitur kategorikal. Kita lihat untuk melihat setiap kategori apa saja itunya, pilihannya. Contoh ini ada housing, dia yes or no. Untuk kontak dia ada seluler, unknown, dan telepon, dan lain-lain. Selanjutnya untuk deskripsi statistik bisa digunakan ini, masukkan semua kolom teman-teman yang datanya isinya numerik. Kita jalankan, kita akan terlihat deskripsi statistik seperti rata-rata, standar deviasi minimal, dan lain-lain untuk masing-masing kategori atau fitur numerik. Selanjutnya kita lakukan cek di kemiringan distribusi. Untuk kodenya bisa dilihat seperti ini. Kita langsung run. Baik, ini tekan lihat. Nah, untuk data saya sendiri, ini dia interpretasinya, dia sangat miring untuk sebagian besar datanya. Bisa dilihat. Selanjutnya untuk cek kurtosis. Untuk cek kurtosis juga hasilnya juga mirip dengan distribusi yang di atas ya. Kebanyakan dia memiliki ekor kurtik atau ekor berat yang menandakan datanya ini tidak distribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan lakukan cek distribusi menggunakan histogram. Nah, kita visualisasi dengan histogram untuk mengonfirmasi secara visual bahwa pola sebaran sebagai masa atribut bersifat normal atau tidak. Langsung jalankan saja kodenya. Nah, dari data sebelumnya memang terlihat tidak. Nah, begini ya untuk hasilnya. Terlihat bahwa data-datanya nih, data yang numerik, kecuali umur, dia distribusinya sangat tidak normal, sangat tinggi di angka kecilnya.
Selanjutnya kita cek distribusi menggunakan uji normalitas yang statistik menggunakan p-value. Nah, nanti hasilnya itu jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti distribusi normal. Kalau dia kurang dari atau sama dengan 0,05 dia distribusi tidak normal. Bisa langsung dijalankan. Baik, terlihat untuk hasil tes distribusi normal, semua fitur menghasilkan angka 0 yang artinya dia distribusi tidak normal berdasarkan uji ini. Selanjutnya kita lanjut ke cek distribusi miring menggunakan skewed distribution, masukkan sama seperti sebelumnya, ini di exclude untuk kategori-kategori yang tidak dibutuhkan, baru langsung dijalankan. Baik, ini untuk skewness ya, bisa dilihat ada grafik dan angkanya untuk nilainya. Untuk sebagian besar bisa disimpulkan bahwa sebagian besar data kita ini yang saya dapatkan dia distribusinya tidak normal. Selanjutnya kita bisa cek data kosong untuk missing value, bisa di-run untuk pengecekan. Dapat dilihat bahwa tidak ada missing value. Selanjutnya untuk data duplikat kita cek, tidak ada duplikat, berarti data bisa lanjut dilakukan analisis. Nah, untuk analisis exploratory selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian tipe data dahulu. Jadi untuk data ini saya ubah, pertama itu adalah kolom date yang berisi tanggal, disesuaikan menjadi date, formatnya jadi date time, yang awalnya jadi objek yaitu huruf teks jadi date time, jadi akan lebih mudah dimasukkan atau di-input ke program. Selanjutnya itu teks-teks yang kategorikal itu diubah dari objek ke kategori. Alasannya kenapa? Karena kalau tipe kategori itu tidak menggunakan memori yang sebesar ke tipe objek. Ini sudah saya masukkan kolom-kolom kategorinya, langsung saja kita run. Akan terlihat ini yang atas adalah tipe yang sebelumnya, ya. Lihat nih, objek. Dan kalau kita scroll ke bawah nih hasilnya itu menjadi kategori. Ini sudah baik, imputasi tidak perlu karena tidak ada missing value ya, dan duplikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke outlier. Sebelum kita ingin masukkan ke uji korelasi, perlu ada pentingnya kita harus menangani outlier yang ada ya. Nah, kita masukkan ini, kita keluarkan kolom-kolom yang tidak ingin kita analisis agar tidak terlalu banyak komputasinya. Lalu kita jalankan kode ini untuk melihat outlier. Nah, untuk outlier ini kita menggunakan metode IQR dan Z-score, jadi ada dua. Berikut hasilnya. Ini ada outlier dari masing-masing kategori. Bisa dilihat jumlah outliernya sekitar 8.000 untuk kolom previous dan lain-lain. Ini untuk ringkasannya, bahwa terlihat bahwa semua datanya, semua fitur yang ingin saya analisis itu memiliki outlier maupun dengan metode IQR dan Z-score. Nah, indikasinya apa? Bahwa perlu ada tindakan mengurangi atau membasmi outlier ini. Nah, berikutnya untuk visualisasinya itu menggunakan box plot untuk melihat bagaimana seberapa parahnya ya. Lumayan outliernya lumayan itu ya, tersebar sangat luas ini, terutama untuk kolom-kolom selain yang edge ya. Yang edge masih ada sedikit ini terkumpul di kotak yang ini, yang lain dia kotak sangat kecil. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Untuk penanganannya saya menggunakan campuran transformasi dan winsorizing atau capping. Nah, kenapa saya tidak melakukan penghapusan baris? Karena memang data outlier ini masih masuk akal cara bisnis, dan kalau dia masih valid, jadi rentang datanya itu masih bisa dibilang masuk akal secara bisnis. Nah, langsung saja kita lihat. Untuk pertama kita transformasi log ini, maksudnya transformasi itu mengubah data ke skala yang lebih kecil agar tidak terlalu banyak variasinya. Nah, ini winsorizing ini apa? Winsorizing ini data outlier diubah ke kuartil 1 dan kuartil 3 atau batas lower bound atau upper bound-nya.
Kenapa ada yang pakai Winsorizing dan transformasi tadi? Memang Winsorizing itu untuk data-data yang outlier tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu ekstrim. Contoh yang terlihat tadi untuk column H dia tidak terlalu ekstrim data outlier dibanding yang lain. Yang lain-lain ini tadi terlihat ya sangat ekstrim untuk outlier, jadi kita menggunakan transformasi. Baik, langsung di run saja untuk penanganan outliernya. Berikut akan ada laporan. Nah, ini ada kolom yang diubah bla bla bla, dan kita lihat dimensi di atas itu yang sama ya, jumlah barisnya. Nah, jika sudah dilakukan penanganan outlier, bisa kita lakukan analisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi yang pertama kita akan gunakan 3 tipe uji, yaitu Pearson, Spearman, dan Kendall. Utamanya Spearman ya, karena kita tidak datanya tidak distribusi normal asumsinya, seperti yang tertulis di sini ya, data ordinal atau tidak normal. Tapi kita tidak apa-apa, langsung saja kita run tiga-tiganya. Berikut adalah hasilnya. Nah, untuk cara interpretasinya, semakin besar angkanya, berarti semakin besar juga korelasinya. Maksudnya bukan lebih besar, semakin jauh dari angka 0 semakin besar korelasinya. Bisa dilihat sini interpretasinya, kalau dia nilai R 0 sampai 0,19 tuh dia sangat lemah, tuh tidak ada korelasi. Dan semakin besar semakin tinggi, atau kalau minus dia sama, cuma korelasi terbalik. Kalau kita lihat dari hasil ujinya, hanya ada dua hubungan variabel yang memiliki korelasi, yaitu previous dan previous days. Ini dia memiliki korelasi yang cukup besar, yaitu sebesar 0,98. Nah, mungkin nanti akan telusuri lagi kenapa ini memiliki korelasi sangat besar untuk modeling dan tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi untuk uji korelasi di fitur numerik. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi di data kategorik menggunakan tipe analisis crosstab atau tabel silang. Nah, kita masukkan ini pasangan-pasangannya. Untuk target variabel itu di pasang kedua ini, yaitu adalah variabel Y. Ini adalah hasil dari telemarketing ya, output marketing, apakah pelanggan dia menjawab atau tidak. Dan yang lain sebelumnya ini yang kiri adalah variabel-variabel lainnya. Langsung kita run. Nah, baik, ini terlihat untuk masing-masing variabel, hubungan variabel Y dan variabel fitur-fitur lainnya. Nah, nanti bisa dilihat ini, mungkin kita untuk exploratory kita lihat sekilas dulu kira-kira apa yang paling banyak. Mungkin terlihat ini ya, untuk durasi yang paling bawah ini, durasi yang lebih dari 10 menit ya, 48% dari cross tabulasinya. Jadi kemungkinan besar bahwa untuk variabel durasi ini sangat berpengaruh, terutama untuk durasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada heat map correlation, ini untuk data numerikal. Jadi ini untuk memetakan korelasi yang tadi seperti Pearson, Spearman, dan Kendall. Nah, ini dilihat ya, seperti yang kita temukan tadi, yang warna beda sendiri ini biasanya tuh yang korelasi, yaitu tadi korelasi antara p-days dan previous. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data modeling menggunakan machine learning. Nah, yang pertama kita harus mencari nih, mengeksplor dulu mana kategori-kategori yang paling berpengaruh gitu, fitur apa yang paling kuat core itunya, dampaknya terhadap itu. Nah, sebelum kita masukkan ke machine learning, kita harus melakukan encoding data kategorikal. Nah, maksudnya apa? Kita diubah dulu nih, encode dulu datanya menjadi tipe-tipe data yang bisa dibaca oleh mesin. Pertama kita hapus dulu kolom kategori grup yang sebelumnya redundant ya, data yang sebelum seperti tadi age group, balance group, duration group, ini dia redundant karena dia merupakan mengelompokkan data numerik yang sudah ada, jadi bisa dihapus saja. Nah, selanjutnya kita lakukan definisi targetnya, variabel apa yang menjadi target. Nah, untuk data set ini yang menjadi variabel target adalah fitur kolom yang berjudul Y ya, yang menjawab no atau yes, hasil dari telemarketing tadi. Selanjutnya kita encode semua data-data semua fitur yang hasil
value-nya itu yes or no juga, jadi di binary. Lalu yang ini ada ordinal. Ordinal itu yang kategori tapi dia ada tingkatannya. Contoh yang di sini adalah edukasi. Semua edukasi ada primary, secondary, dan tertiary, kita diurutkan. Nah, yang terakhir untuk variabel lain-lain kita menggunakan one hot encoding. Kerjaan, status menikah, dan lain-lain kita masuk encoding yang one hot. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ini ada hasil encodingnya. Terlihat ini terbentuk beberapa kolom baru. Kolom baru itu di sini. Jadi dikodekan encodingnya seperti ini. Jadi job yang blue color dibikin 0, kalau D1 berarti dia job blue-nya itu blue color. Seperti itu. Jadi dia bisa dibaca oleh mesin dengan mudah. Selanjutnya untuk data numerik kita melakukan scaling. Ini mirip dengan encoding. Jadi mengubah datanya agar bisa dianalisis oleh mesin. Nah, kita masukkan data-data numerik yang ingin dimasukkan ke machine learning. Nah, ini adalah balance log, ini adalah hasil transformasi. Tadi untuk kalau transformasi diberikan nama baru setelah transformasinya. Sama ini juga kita deklarasi untuk variable targetnya. Langsung saja kita untuk khusus ini kita menggunakan robust scaler karena data seperti temuan tadi, data kita itu berdistribusi tidak normal. Jadi kita menggunakan tipe scaler robust scaler. Dan jangan lupa untuk memasukkan from scaler nih, ini import library scaler karena tadi sebelumnya belum. Ini hasil untuk scalingnya, terlihat ini scalingnya selesai. Setelah scaling dia berubah menjadi seperti ini ya, standar mean, standar deviasi, min, median, dan maksnya berubah, bisa dibandingkan. Kalau sudah berubah seperti ini berarti scalingnya sudah berhasil dilakukan. Nah, ketika data sudah selesai di encode dan di scaling, bisa kita masukkan ke random forest classifier ya, atau random forest feature selection untuk melihat fitur mana nih yang paling gede atau paling besar pengaruhnya terhadap target variable. Ini exclude data-data yang tidak perlu agar tidak terlalu banyak komputasinya, jadi tidak berat, lalu juga tidak akan memperbanyak hasil grafik-grafiknya, jadi tidak terlalu banyak noise. Dikeluarkan exclude, lalu kita exclude juga ini untuk variable datetime karena dia tidak akan kita analisis. Lalu kita pertama inisialisasi fit modelnya, forest classifier, lalu buat data frame, visualisasi top 15 ya. Jadi kita ambil 15, top 15 saja. Tidak perlu semua variabel yang kita masukkan. Nah, langsung saja kalau sudah sesuai kodenya kita run. Baik, sudah selesai. Bisa dilihat bahwa ini adalah hasil fitur importance. Nah, ditemukan bahwa fitur yang paling berpengaruh adalah fitur durasi yang sudah ditransformasi tentunya. Terlihat 0,37 untuk pengaruh. Untuk kedua dan ketiga itu ada balance atau jumlah saldo nasabah. Yang ketiga itu adalah umur dari nasabah. Nah, ini berarti dapat disimpulkan bahwa kita data-data explorator ini, pertama itu dataset telemarketing bank ini dia distribusi tidak normal, lalu tidak ada missing value, tidak ada duplikasi. Untuk uji korelasi ditemukan bahwa ada satu hubungan, itu PDS dan previous berhubungan secara kuat. Lalu untuk kategorikal beberapa variabel seperti durasi, umur, dan hasil telemarketing sebelumnya itu berpengaruh secara statistik cross tabulasinya. Dan terakhir setelah dilakukan encoding, dilakukan scaling, dan dilakukan fitur importance, ditemukan bahwa top 15 kategori atau feature yang mempengaruhi target variable atau hasil telemarketing adalah yang ada di sini. Nah, jadi untuk selanjutnya bisa melakukan modeling machine learning berdasarkan hasil-hasil di sini. Nah, mungkin sekian untuk hasil EDA atau exploratory data analisis saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.